Welcome to Elmika Project. Kita masih tetap membahas tentang 72 Gothia Demon yang melegenda. Yang kita akan bahas kali ini adalah Marax. Di posisi ke-21, Marax ini mempunyai peringkat atau rank itu sebagai presiden atau the Great Earl. Dia memimpin sekitar kurang lebih 30 Legion Spirit dan sealnya itu terbuat dari material bisa silver dan bisa iron juga. Kalau kita mau melakukan ritual pemanggilan Marax, maka kita posisinya harus menghadap ke arah barat. Dan untuk waktu pemanggilan yang paling kuat berada pada awal Juli. Untuk ritualnya sendiri, kita membutuhkan barang-barang, di antaranya adalah lilin yang berwarna merah. Kemudian siapkan air, bisa di gelas ataupun mangkok ataupun taruh di tempat apa saja. Yang penting sediakan air dalam satu wadah. Kemudian sealnya jangan lupa. Berikut ini adalah penampakan dari seal yang digunakan untuk pemanggilan Marax. Marax ini tidak seperti demon-demon yang lain yang memang suka mengintimidasi atau memang suka usil gitu ya dengan yang memanggil. Marax ini lebih ke arah dia mau make sure dulu bahwa yang memanggil dia, praktisi yang memanggil dia ini memang sudah benar-benar siap, sudah benar-benar ready dan sanggup untuk menerima informasi apapun yang memang sifatnya lebih tinggi, sifatnya lebih kayak semacam rahasia kayak gitu. Kalau memang dianggapnya kita tidak siap, maka dia tidak akan mau berbagi informasi dengan kita. Pada saat awal kemunculan, Marax ini biasanya akan menampakkan wujudnya kayak semacam, kalau suka main Mobile Legends mungkin bentuknya lebih ke arah kayak Minotaur gitu ya. Jadi lebih ke arah kayak banteng atau terkadang banteng yang kepalanya itu mirip-mirip manusia gitu. Tapi tentu saja itu bukan wujud yang sebenarnya, itu adalah wujud yang dia tampakkan pertama kali yang tujuannya adalah untuk mengetes para praktisi yang memanggilnya. Wujud asli Marax itu sebetulnya dia sesosok perempuan yang rambutnya panjang, hitam, dan dia tuh posturnya tuh tinggi. Terkadang dia juga menampakkan sayapnya, jadi kalau pas dia lagi pakai sayapnya tuh sayapnya dilebarin tuh gede banget. Ada yang mengatakan bahwa sosok Marax ini lebih mirip seperti Maat. Maat ini salah satu gadisnya Mesir dulu, itu Dewi Keadilan gitu ya. Nah, jadi karena kemiripan sosok ini, maka banyak yang percaya bahwa Marax ini sebetulnya adalah wujud lain dari Maat, yang merupakan salah satu dewi yang dulu disembah pada zaman Mesir kuno. Kemampuan dari Marax sendiri, dia mampu untuk memberitahu kita tentang berbagai macam ramuan herbal, kemudian kegunaan dari kristal, dan juga posisinya pada saat ritual itu harus taruh di mana, atau pada saat ritual seperti apa harus pakai kristal yang mana. Nah, dia paham soal itu semua. Marax juga mengajarkan kepada kita tentang astronomi, astrologi, membaca alam semesta, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan alam. Kalau kita mau meminta sesuatu dari Marax, maka kita harus menyediakan offering. Kita harus sediakan sesuatu untuk dia. Tapi kalau kita hanya sebatas untuk bertanya atau katakanlah menjadikan dia sebagai semacam guru spiritual kita, maka pada saat kita menanyakan sesuatu kepada dia, jangan dalam kondisi kita ragu. Kalau kita ragu atau kita sampai mengeluarkan vibrasi yang takut setengah-setengah, maka Marax tidak akan pernah mau menjawab. Karena Marax bisa merasakan vibrasi kita, dan kalau itu terjadi, maka dia beranggapan bahwa kita belum siap untuk menerima satu pengetahuan yang sifatnya lebih tinggi. Nah, kalau kita mau meminta dia melakukan sesuatu atau kita mau meminta sesuatu kepada Marax, maka siapkanlah offering, siapkanlah sesuatu untuk Marax. Di posisi ke-22, kita membahas Demon Ipos atau Ipos atau Iporos. Ada banyak sekali nama yang dia punya dan itu mirip-mirip penyebutannya. Posisinya itu adalah Earl dan juga Prince. Jadi dia punya dua rank dan dia memimpin sekitar 36 Legion Spirit.
Sealnya terbuat dari material besi, dan kalau kita mau melakukan pemanggilan iPOS itu posisi waktu yang paling kuat ada di awal Juli. Dan barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilan iPOS ini antara lain kita membutuhkan lilin yang berwarna biru gelap, kemudian siapkan air, bisa di mangkok, bisa di gelas, ataupun cari wadah lain. Kemudian siapkan dupa yang beraromakan sandalwood, dan tentu saja sealnya jangan lupa. Berikut adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan iPOS. Dan kalau untuk penampakannya sendiri, iPOS itu punya postur yang tinggi, badannya kekar, kemudian kepalanya itu mirip-mirip singa, banyak rambutnya kuning-kuning. Kakinya tuh kaki kayak semacam kaki angsa gitu, dan dia punya ekor yang kecil kayak semacam ekor kelinci. Coba untuk dibayangin gitu ya. Kalau buat aku sih agak-agak unik-unik, susah gimana gitu ya untuk kebayanginnya, tapi kurang lebih perwujudannya seperti itu. Nah, aku sendiri belum berhasil untuk memanggil iPOS ini. Jadi iPOS ini merupakan salah satu demon yang gagal aku panggil, dan sampai sekarang aku belum mengulangi lagi untuk ritual pemanggilan iPOS. Jadi aku sendiri nggak bisa make sure apakah benar wujudnya seperti itu yang hadir atau yang datang gitu ya. Cuman kalau menurut legendanya seperti itulah sosok iPOS ini. Kalau mereka yang sudah pernah melakukan ritual pemanggilan, mereka sampaikan bahwa sebetulnya sosok iPOS ini lebih mirip seperti kayak siapa namanya? Kayak Anubis. Jadi lebih mirip seperti the ancient god-nya orang Mesir. Nah, dan beberapa dari mereka berpikir bahwa iPOS dan Anubis ini sebetulnya merupakan satu entitas yang sama. Cuman kalau aku sendiri sih kurang yakin ya. Aku memang belum melakukan ritual pemanggilan iPOS gitu ya, belum berhasil, jadi aku belum bisa memastikan. Tapi aku rasa antara iPOS dan juga Anubis mereka punya karakteristik yang berbeda. Jadi aku nggak yakin kalau itu dua entitas yang sama ya antara iPOS dan Anubis. Kalau soal kemampuan, iPOS ini punya kemampuan untuk membooster mood kita jadi bagus. Dia punya kemampuan untuk meningkatkan atau mencerahkan atau menguatkan aura kita yang tadinya biasa aja jadi lebih bersinar, jadi lebih kuat, dan kita menjadi lebih atraktif. Kalau misalnya kan ada orang yang sebetulnya dia biasa aja, tapi kalau dengan bantuan iPOS ini dia bisa jadi pada saat berbicara itu terlihat lebih intelektual, bisa terlihat lebih cerdas, bisa terlihat lebih menarik pada saat dia bicara. Nah, iPOS bisa melakukan itu. iPOS juga mampu membooster karisma dari orang yang sedang dibantunya, membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemudian juga membuat kita jadi mudah bergaul. iPOS ini juga bisa memberitahu kita tentang hal-hal di masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Untuk hal-hal yang memang tersembunyi, kayak misalkan informasi-informasi rahasia atau sesuatu yang dipendam lama, iPOS juga bisa bantu kita untuk mengorek-ngorek hal-hal seperti itu. AIM menempati posisi ke-23. AIM ini punya nama lain atau sebutan lain, itu diantaranya Aini, tapi bukan Aininya Bang Roma Irama, karena itu Ani ya, bukan Aini. Kemudian nama lainnya juga Harkerim kalau aku tidak salah sebut. AIM ini menempati posisi atau ranknya itu sebagai Duke, dan dia memimpin sekitar 26 Legion Spirit. Kemudian seal yang digunakan untuk pemanggilan AIM itu terbuat dari material chopper, dan kalau kita mau melakukan pemanggilan AIM itu yang paling bagus, waktu yang paling kuat ada di pertengahan Juli. Kalau kita mau melakukan ritual pemanggilan AIM, maka kita membutuhkan lilin berwarna biru gelap, kemudian kita membutuhkan lemon, kita membutuhkan seal yang digunakan untuk pemanggilan AIM. Jadi jangan lupa warna lilinnya dan juga sediakan lemon. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan AIM. Dan kalau soal wujud, AIM itu biasanya menampakkan wujudnya itu sebagai laki-laki ganteng,
menggoda, yang berkarisma, yang charming. Nah, tapi dia juga punya perwujudan lain. Jadi sosok demoniknya itu dia lebih ke arah sosok laki-laki dengan 3 kepala. Kepala yang di tengah itu perwujudannya adalah kepala manusia, tapi biasanya di jidatnya itu di tengah itu dia ada kayak semacam simbol lambang apa namanya, lambang bintang, ada 2 gitu ya di sini, kayak semacam jadi kayak tato gitu, di jidatnya ada tato bintang 2. Kemudian di posisi kanan dan kirinya kepalanya yang ada itu bentuknya lebih menyerupai kayak kepala binatang. Nah, Aim ini dia itu di tangannya tuh pegang kayak semacam pedang, tapi pedangnya itu ada nyala apinya. Dan dia itu mengendarai ular besar, dan ularnya ini berbisa. Jadi ular besar dan juga pedang yang dia pegang ini merupakan senjata mematikan yang dia punya gitu ya. Aim ini mampu memberikan ketajaman intuisi bagi praktisi yang memanggilnya. Aim ini juga mampu membantu kita untuk mendobrak kita punya mental block. Dia mampu memberikan kita kreativitas tanpa batas. Dia mampu membooster mood kita supaya target yang kita punya, keinginan yang kita punya itu bisa tercapai dengan cepat, dengan semangat yang membara apapun caranya. Dari dulu sih sebetulnya yang banyak pakai Aim ini biasanya tuh penulis, artis, kemudian juga musisi, karena mereka butuh kreativitas tanpa batas, karena mereka butuh imajinasi yang liar, yang tinggi, yang itu bisa dituangkan dalam karya mereka. Itu adalah kemampuan dari Aim. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, kita akan lanjut di pembahasan yang berikutnya. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa sertakan hashtag suka supaya kita nanti bisa buatkan videonya masuk di segmen suka untuk jawab pertanyaan kamu. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, jangan lupa like dan juga komentarnya. Lonceng notifikasinya kalian hidupkan supaya nggak ketinggalan kapan kita upload video, kalian bisa jadi yang pertama untuk nonton. Elmika Project, this is what we do.